Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahadisul Akhlaq, di mana kita memasuki pembahasan apa kemarin? Silatul Arham, atau kalau bahasa Indonesianya bahas masalah silatul rahim. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, seperti biasa kita akan murojaah sedikit mengenai apa yang telah kita bahas kemarin. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa Chat? Saya terus ngacung. Pengertian silaturahim, Huzaifah. Itu pengertian rahim. Silaturahim apa ya, Sir? Menyambung hubungan kekerabatan antar keluarga. Masya Allah. Fadol, Fud ya Yasir. Ta'al. Itu pengertian secara sederhananya ya. Kasih. Itu. Pertanyaan kedua, ini kan pembahasan tentang silaturahim ya. Kenapa di awal pembahasan kok Syekh Abdul Razak membawa ayat yang bunyinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin? Hubungannya apa? Tuh. Siapa? Abu Zakir? Abu Zakir? Siapa sih? Iya kan? Abu Zakir? Nah. Enggak dengar, coba antum maju terus teriak. Karena silaturahim merupakan perbuatan baik. Lah terus apa sama ayat ini hubungannya? Perintah untuk berbuat baik. Sahih. Fadhil. Azizan. Barakallahu fiik ya Abu Zakir. Nah,
Pertanyaan terakhir ini lumayan ya, hadiahnya bagus juga ini. Berwarna bukunya. Pertanyaan terakhir. Kemarin ana bawakan hadis yang bunyinya innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul aidi minal qati'ah qala na'am ama tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawakan hadis qudsi, obrolan antara Allah dengan siapa? Rahim. Di antara obrolan yang terjadi di antara Allah dengan Rahim, Allah bertanya kepada Rahim, "Ama tardoina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki." Wahai Rahim, kiranya kamu ridho enggak kalau misalnya aku menyambung orang yang nyambung dan aku memutus orang yang mutus. Ini maksudnya apa? Gilang, fadhal. Al jaza'u min jinsil amal. Coba jabarkan sedikit. Yaitu artinya, maknanya secara ringkas apa coba? Apa kaitannya dengan hadis ini? Kaidah itu. Perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Adapun perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Nah, apa hubungannya sama hadis silaturahim? Jadi tadi terjemahannya itu. Coba hubungannya gimana Gilang? Udah benar? Tinggal dikaitkan. Apa? Orangnya silaturahim akan disambung oleh rahim. Ada yang bisa menjelaskan, Ikhwan? Coba antum. Kenapa? Ada penjelasan lain? Aris. Coba yang keras ulang. Terus? Contoh dijauhkan dari rahmat Allah apa? Nah kemarin ayatnya itu gimana ancamannya? Antum menulis ayatnya? Ya di azab singkatnya gitu ya. Ada hilang besok ya, anak kasih antum. Nah ini jawabannya betul. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya apa Ustadz? Apa Ustadz Aris? Maksudnya apa Ikhwan? Maksudnya adalah orang yang menyambung tali silaturahim, berarti kan dia telah berbuat baik kan? Maka dia akan mendapatkan balasan baik pula dari Allah. Adapun orang yang memutus tali silaturahim, dia telah berbuat buruk, maka balasannya juga akan mendapatkan perbuatan buruk. Tadi jawabannya dilengkapi oleh Aris. Besok insya Allah anak kasih hadiah yang sama ya untuk Gilang. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kita akan memasuki pembahasan silaturahim. Tapi sebelum itu ada sedikit yang ingin anak ingatkan. Sekarang kita masuk bulan apa? Februari apa Rajab? Rajab dan Februari. Kalau kalender Hijriah ya Rajab. Rajab ini termasuk bulan yang istimewa enggak Ikhwan?
termasuk bulan yang istimewa. Bahkan merupakan bulan yang haram. Merupakan bulan yang apa? Haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu berapa? 12 bulan. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada sebanyak 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan itu Ustaz? Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak dulu. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada 4 bulan haram. Apa saja? Muharram ya, terus ya Rajab, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau mau urut ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Atau Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Hah? Bulan yang apa? Suci. Loh, kok jenenge haram? Hah? Kita simak penjelasan para ulama ya. Sekurang-kurangnya anak akan bawakan 4 kenapa dinamai bulan haram. Yang pertama adalah sebagian ulama menjelaskan kenapa dinamai bulan haram. Yang pertama karena 4 bulan tersebut adalah bulan yang suci, benar. Bulan yang apa? Yang suci. Suci dari apa Ustaz? Suci dari peperangan. Bahkan orang-orang jahiliyah zaman dulu, yang mana mereka nggak beriman kepada Allah, mereka juga meyakini ini. Jadi mereka kalau memasuki 4 bulan ini, mereka nggak akan perang. Kenapa Ustaz? Karena mereka memuliakan bulan tersebut. Peperangan, pembunuhan itu nggak boleh di situ. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan di bulan haram perbuatan-perbuatan yang haram jauh lebih ditekankan larangannya. Apa? Perbuatan-perbuatan yang haram yang dilarang dalam syariat itu jauh lebih ditekankan larangannya. Lalu yang ketiga, sangat dianjurkan untuk beramal soleh atau melakukan ketaatan. Apa yang ketiga? Sangat dianjurkan untuk melakukan amal soleh dan juga ketaatan. Nah, yang keempat, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib. Karena Ibnu Abbas ini banyak sekali mengambil ucapannya Ali bin Abi Thalib. Jadi setiap ucapannya Abdullah bin Abbas ini kadang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat dikatakan Abdullah bin Abbas sampai mengatakan seperti ini.
kalau ada tafsir dari Ali bin Abi Thalib, ya itu sama dengan tafsirku. Tafsirku sama dengan tafsirnya Ali bin Abi Thalib. Nah, kata Ibnu Abbas atau kata Ali, ya ada dua riwayat. Kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khususkan 4 bulan haram ini. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan ini dan menjadikannya bulan haram karena 2 hal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan ini menjadi mulia dan dinamai bulan yang haram karena 2 hal. Apa itu Ustaz? Katanya ja'ala dzanba fihinna a'zam wal 'amala shaliha wal ajra a'zam. Allah akan jadikan perbuatan dosa atau dosa di bulan tersebut jauh lebih besar, dan Allah akan jadikan amal soleh di bulan haram pahalanya juga jauh lebih besar. Artinya apa? Dilipat gandakan. Orang yang berbuat dosa di bulan haram, dosanya beda dengan orang yang berbuat dosa di luar bulan haram. Bedanya apa Ustaz? Dilipat gandakan. Dosa kecil juga Ustaz? Iya. Apa mending dosa gede? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalnya sampai ada seorang muslim mati di bulan haram dalam keadaan lagi bermaksiat. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dosanya dilipat gandakan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amalannya juga Ustaz, amalannya juga. Wal amala sholiha wal ajra a'zam. Amal soleh yang dilakukan di bulan haram, maka itu akan dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjumpa dengan bulan Rajab ini, ikhwan, salah satu dari bulan haram, sibukkanlah diri kita dengan ketaatan, dengan amal soleh. Meskipun amal soleh itu ya menurut kacamata kita mungkin ada sebagian dari kita yang memandang remeh-temeh. Padahal di mata Allah itu adalah amalan yang besar. Antum ketika jalan dari asrama kemana? Ke mat'am, ada waktu untuk zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang begitu ringan di lisan, tapi berat di timbangan nanti. Itu antum baca udah dapat berapa? Pas pulang juga antum zikir kepada Allah. Sembunyikan amalan yang mungkin bisa disembunyikan. Hanya diri antum dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini sedikit tentang bulan Rajab ya kawan. Ana ingin mengingatkan bahwasanya ini adalah bulan haram. Jangan sampai kita menodai bulan ini dengan maksiat. Stop maksiat yang sering kita lakukan di hadapan Allah. Baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Karena sangat berbahaya, dosa itu bisa dilipat gandakan. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan silatul arham. Kita masuk hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masajidina wa li asatidina wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم. Barakallahu fikum. Hadis pertama yaitu tentang ucapannya rahim. Ya, rahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Ar-rahim itu bergantung atau dia posisinya ada di bawah arsh. Jadi ini arsh, Allah di mana ya kan? Di atas arsh. Ini arsh, nah rahim di bawahnya. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Taqulu, lalu ar-rahim ini berkata, man wasolani wasolahullah, wa man qata'ani qata'ahullah. Ar-rahim mengatakan, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, ana bacakan sedikit syarahnya. Wa hadza yahtamilu an yakuna khabaran aw an yakuna du'aan. Ucapannya rahim ini mengandung dua kemungkinan. Mengandung berapa? Dua kemungkinan. Yang pertama, an yakuna khabar, an yakuna khabaran. Bisa jadi ini adalah kabar dari rahim, bahwasanya orang yang memutus tali silaturahim, maka Allah akan memutusnya. Barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Ini kabar dari Ar-Rahim. Ini pendapat keberapa? Pertama, bahwasanya itu ucapannya Ar-Rahim itu adalah sekedar kabar saja. Lalu pendapat yang kedua, au an yakuna du'aan. Kemungkinan yang kedua ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Ar-Rahim. Bahwasanya Ar-Rahim ini berdoa kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang memutus tali silaturahim, azab dia ya Allah. Balas dia dengan keburukan. Dan orang-orang yang menyambung tali silaturahim, ya Allah, balas dia dengan kebaikan. Jadi ada berapa kemungkinan? Ada dua, kata Syekh Abdul Razak. Yang pertama ini adalah kabar dari dari Ar-Rahim, kata Syekh Abdul Razak. Kemungkinan yang kedua ini adalah doa. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya Rahim itu adalah makhluk Allah yang mulia, yang berada di bawah arsy. Wa annaha tahtal arsy tad'u bihadzal du'a aw tukhbiru bihadzal khabar. Ar-Rahim itu berada di bawah arsy, berdoa dengan doa tadi, atau memberikan kabar kepada kita tentang ancaman orang-orang yang memutus tali silaturahim, dan kabar gembira bagi mereka yang menyambung tali silaturahim. Lanjut. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله انا الرحمن وهي الرحيم شققت لك اسما باسمي من وصلك وصلته ومن قطعك كتبته رواه ابو داود. Nah, hadis selanjutnya yaitu dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat yang terkenal apa, Iman? Hah? Kaya. Selain kaya terkenal apa? Dermawan, ya. Selain itu pinter dagang, ya. Pinter dagang. Nah, ternyata dia punya hadis juga ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahim. Kata Allah,
Aku ini adalah Ar-Rahman dan dia adalah Ar-Rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi. Nama Ar-Rahim itu adalah bagian atau pecahan dari namaku, yaitu nama Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahim itu diambil dari kata apa, Ikhwan? Ar-Rahman. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Diambil dari Ar-Rahman itu Ar-Rahim untuk nama makhluk itu. Ya, silaturahim ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuhu." Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusnya, pasti aku akan memutusnya. Al-battu itu artinya adalah al-qat'u, putusnya. Jadi orang-orang yang menyambung tali silaturahim akan disayangi oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim akan dimurkai oleh Allah. Kemarin Ana sampaikan silaturahim yang paling inti itu ke siapa? Ke orang tua apa ke teman? Orang tua, ya. Ke orang tua. Sebisa mungkin yang rumahnya jauh ini nanti liburan pas lebaran pulang sebisa mungkin. Temui orang tuanya. Jangan sampai enggak silaturahim. Kalau yang masih punya orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Kemudian lanjut hadis selanjutnya. وعن عمرو بن عباس السلمي رضي الله عنه قال كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس على ضلال وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان فسمعت برجل بمكه يخبر اخباره فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآه عليه قومه فتنقبت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله فقلت ومن أي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بسلال الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. Nah, stop dulu. Ini hadisnya cukup panjang ya. Inti pembahasannya di paragraf pertama ini. Dari Amr bin Abbasah As-Sulami. Dari Amr bin Abbasah As-Sulami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia ini menceritakan tentang kejadian yang pernah dia alami ketika di masa jahiliyah. Apa kata beliau? Kuntu wa ana fil jahiliyah azunnu anna nasa ala dhalalah. Dulu ketika aku di masa jahiliyah, aku ini mengira semua manusia enggak terkecuali itu di dalam kesesatan. Di masa jahiliyah, Amr bin Abbasah As-Sulami itu mengira bahwasanya semua manusia di alam semesta ini berada di mana, Ikhwan? Dalam kesesatan ya, berada di kesesatan. Wa annahum laisu ala syai'in wa hum ya'buduna al-awsan. Enggak ada sedikit pun di antara mereka yang perlu dibanggakan ya, karena mereka itu enggak memiliki apa-apa. Ini menurutnya Amr. Wa hum ya'buduna al-awsan, dan mereka semua itu beribadah kepada para berhala. Ausan itu ya asnam, ya, berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Suatu hari aku mendengar ada sosok seorang pria, ya,
aku mendengar seorang pria di Mekah, dia sedang menyampaikan sebuah kabar berita. Kira-kira laki-laki ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Amr bin Abasah, faqa'adtu ala rahilati faqadimtu alaihi. Aku pun langsung menaiki kendaraanku. Ya, kendaraan pada saat itu apa? Ya bisa unta, bisa kuda, bisa keledai, mungkin kuda mungkin ya. Aku pun langsung menaiki kendaraanku, dan hingga pada akhirnya aku ketemu dengan laki-laki tersebut. Hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Aku sampai ketemu laki-laki itu di Mekah. Faqultu lahu ma anta. Ketika sudah bertemu, aku pun bertanya kepada laki-laki itu, kau si siapa? Siapa kamu? Atau sebelum itu, afwan ikhwan, ada yang kelewat ini. Tulisannya tipis sekali ya. Jadi ketika setelah menaiki kendaraan, faqadimtu alaihi, aku pun mendatanginya. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam keadaan sembunyi. Karena pada saat itu dakwahnya belum terang-terangan. Masih dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa beliau sembunyi? Jura'u alaihi qaumuhu. Karena tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh kaumnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sering disakiti oleh kaumnya. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Lalu aku pelan-pelan masuk ke Mekah. Ya, jangan sampai curiga orang-orang yang ada di sekitar Mekah itu, jangan sampai curiga kepadaku. Kalau aku mau nemui si Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hingga pada akhirnya aku pun berhasil masuk ke Mekah. Nah, ketika ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Amr bin Abasah ini bertanya kepada beliau, ma anta? Nah, ini baru. Kamu ini siapa sebenarnya? Statusmu ini siapa? Ya, presiden, apa bupati, apa lurah? Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala ana nabiyun. Aku ini adalah seorang nabi. Fakultu, lalu Amr bertanya, wa ma nabiyun? Kalau bahasa kita ya, nabi sih gue apa? Jenis apa? Nabi itu apa? Nabi itu apa? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, arsalani Allah. Allah telah mengutusku. Itu Nabi. Kalau orang-orang Arab pada saat itu mendengar utusan, itu paham. Arsalani Allah. Allah telah mengutusku. Fakultu wa bi ayyi syai'in arsalaka. Dia bertanya lagi, kamu diutus oleh Allah, tandanya mana? Buktinya mana? Kon ngapa? Kamu disuruh oleh Allah, kamu diutus oleh Allah, suruh ngapain? Nah, di sini inti pembahasan kita. Rasulullah SAW menjawab, arsalani bisilatil arham. Yang pertama, Allah mengutusku supaya orang-orang itu mau menyambung apa? Tali silaturahim. Itu lagi ngobrol apa itu? Kenapa? Ya. Yang pertama apa, Ikhwan? Allah mengutusku, menyuruhku untuk apa? Menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kedua, wa kasril ausan. Allah mengutusku untuk menghancurkan berhala-berhala. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga,
wa an yuwahhadallahu la yusyraku bihi syai'un. Allah mengutusku supaya Allah itu tidak disekutukan oleh sesuatu apapun. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang tidak berbuat syirik dan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 ini. Dan 3 syariat ini, Juan, atau 3 perintah ini ketika sholat, zakat, puasa belum disyariatkan pada saat itu, belum diperintahkan. Silaturahmi sudah apa? Diperintahkan terlebih dahulu. Ini kan luar biasa, berarti amalan yang luar biasa digandengkan dengan tauhid. Jadi amalan silaturahim itu amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali, atau di antara amalan-amalan pertama, perintah-perintah pertama sebelum adanya rukun Islam yang telah kita ketahui bersama. Disyariatkan wajib gitu ya maksudnya. Kemudian setelah itu baca lagi, Rama. Qultu lahu قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ ابو بكر وبلال ممن امن به. فقلت اني متبعك. قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا. الا ترى حالي وحال الناس. ولكن ارجع الى اهلك فاذا سمعت بي قد ذهبت فاسقني الى اخر الحديث. رواه مسلم. Ya, bahkan di sini Syekh Abdul Razak pun tidak menyebutkan hadis secara lengkap karena memang sangat panjang hadis ini. Ya, lalu setelah itu, setelah siapa tadi namanya? Amr bin Abasa As-Sulami mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diutus untuk menjaga tali silaturahim, untuk menghancurkan berhala, untuk mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Amr ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ma'aka 'ala hadza?" Siapa yang membantu kamu dalam masalah ini? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qala hurrun wa 'abdun." Yang membantuku ada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang merdeka, dan yang kedua adalah seorang budak. Antum paham siapa 2 orang ini? Yang membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Yang pertama adalah orang yang merdeka, kata Nabi. Yang kedua budak. Siapa kira-kira? Abu Bakar dan siapa? Bilal. Di sini disebutkan wa qala wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilalun mimman amana bihi. Ketika itu yang membantu dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Abu Bakar dan Bilal. Ini jasanya luar biasa 2 sahabat ini. Fakultu inni muttabi'uka. Lalu Amr ini menawarkan dirinya. Wahai Nabi, aku ingin ikut bantu kamu. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hadza. Ala tara hali wa halan nas. Jangan ikut dulu. Enggak kuat kamu. Jangan ikut dulu, ini berat, kamu enggak kuat. Apakah kamu enggak lihat keadaan manusia sekarang ini? Dalam artian lagi kacau. Orang-orang Mekah banyak sekali yang memusuhi Nabi SAW pada saat itu. Jangan dulu, jangan ikut aku dulu. Walakin irji ila ahlik. Sekarang kamu pulang dulu ke keluargamu. Fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Kalau misalnya nanti kamu dengar bahwasanya dakwah Islam itu sudah menyebar, sudah kelihatan, datangi aku, ikut sama aku. Dan hadis selanjutnya yaitu menceritakan tentang amal-amalan soleh. Dia tanya tentang amalan soleh, tentang
eh, meminta, amalan apakah yang ingin engkau berikan kepadaku ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah itu turun di sepertiga malam, keutamaan sholat, ya, kemudian disaksikan oleh malaikat, dan hal-hal lain yang hadis itu menyebutkan begitu panjang di riwayat Muslim. Baik, satu lagi coba Rahmat. Ini pendek, yang satu pendek. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ بخصام ناقته او بزمامها ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقربني من الجنه وما يباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في اصحابه ثم قال لقد كفر او لقد بلي قال كيف قلت قال فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم لك الناقه متفق عليه. Nah, hadis ini yang akan kita bahas di akhir kajian ini, yaitu ceritanya tentang orang Badui. Antum tahu orang Badui? Orang Badui kalau di kita ya suku pedalaman, orang gunungan. Nah, ini pernah bertemu dengan Rasulullah SAW ketika beliau lagi safar, dan beliau lagi naik onta waktu itu. Tiba-tiba orang Badui ini mengejar Rasulullah SAW, dan orang Badui ini adalah orang Muslim. Ya, orang Badui ini, dia adabnya itu kurang. Orang Badui itu terkenal adabnya kurang. Contohnya apa Ustaz? Kencing di masjid. Ya. Terus apa? Malak Nabi diikat, selendangnya Nabi ditarik, kasih duit. Itu adabnya orang Badui itu enggak ada, sedikit. Jadi kalau santri kok enggak ada adabnya, mirip apa? Orang Badui. Ya. Muslim ya Muslim, orang Badui Muslim. Ya, buktinya ini. Di sini orang Badui dia ketika nyalip Rasul, lagi naik onta disalip, lalu dia nyegat Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Bahkan dalam riwayat lain cuma disebut namanya saja. Ya Muhammad. Ya. Muhammad. Coba antum bayangkan lagi naik motor, ketemu Ustadz antum di Pasar Wangon, misal ya. Nah, ini orang Badui seperti itu. Terus apa kata orang Badui ini? Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah. Masya Allah. Tanya pertanyaan yang berkelas. Wa ma yuba'iduni minan nar. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku amalan yang bisa mendekatkanku ke surga dan bisa menjauhkanku dari neraka. Ini pertanyaannya atau permintaan dari orang Badui. Permintaan yang berkelas. Pengen amalan yang mendekatkan dirinya ke surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Fakaffan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam summa nadzara fi ashabihi. Ketika Nabi lagi naik, terus kan disalib, diminta seperti itu, Nabi berhenti, fakaffa, berhenti. Lalu melihat kepada para sahabatnya. Summa qala, laqad wufiqa au laqad hudiya. Wahai sahabatku, orang ini sudah mendapatkan taufik dari Allah. Sudah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Masya Allah. Pertanyaannya berkelas. Nah, ketika Rasul lagi ngomong seperti itu, orang Badui ini bingung. Lalu dia mengatakan, kaifa qulta? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Qala fa'ada. Lalu orang Badui itu mengulang pertanyaan yang pertama tadi, wahai Muhammad, amalan apa yang bisa mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka? Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW menjawab. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an.
Yang pertama ya, rungukna. Ya, ke orang Badui itu. Kamu beribadah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Kerjakan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Tunaikan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim. Sambung tali silaturahim. Kemudian Rasul, ini empat amalan ya. Kemudian yang kelima Rasul bercanda. Da'in naqatah. Terus yang kelima pengen tahu? Iya. Tinggalkan onta ini. Paham nggak? Sana lunga. Itu bahasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkan onta ini. Udah sana lunga. Jadi ada berapa ikhwan yang bisa mendekatkan ke surga? Yang keempat, ada 4. Yang pertama apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mempersekutukan Allah. Kemudian menunaikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, menyambung tali silaturahim. Adapun perintah Rasul untuk meninggalkan ontanya itu bukan termasuk amalan yang dimaksud dari hadis ini. Maksudnya Rasul suruh orang Badui itu sudah sana pergi. Kami mau melanjutkan perjalanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Ini lafadznya Imam Muslim. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ikhwan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.